Sejak hilangnya Emeril Khan Mumtaz di Sungai Are pada Kamis lalu, duka mendalam masih terus menyelimuti hati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan keluarga. Sebagai ayah yang sangat rindu dan cemas terhadap putra sulungnya itu, Kang Emil pun setiap hari memantau proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR. Lantas seperti apa momen menyayat hati yang terjadi saat Ridwan Kamil bertemu dan dipeluk oleh salah seorang warga Bern yang saat musibah terjadi ikut membantu menyelamatkan adik Eril, Camelia Leticia Azahra. Dikenal sebagai sungai yang menjadi sarana berenang di musim panas. Seperti apa penjelasan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri terhadap bahaya berenang di Sungai Are? Benarkah korban yang hanyut di sana biasanya akan ditemukan kurang lebih 3 minggu setelah dinyatakan hilang? Tak hanya keluarga, sang kekasih Nabila pun juga turut diselimuti kesedihan atas hilangnya Eril di Sungai Are. Lantas seperti apa pilunya curahan hati Nabila yang sangat rindu kepada Eril dan doanya untuk dapat kembali bertemu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, hingga hari ke-7 sejak hilangnya Emeril Khan Mumtaz di Sungai Are, kota Bern, Swiss. Namun keberadaannya hingga kini masih kunjung belum ditemukan. Kabar tersebut nyatanya tidak hanya mengebohkan bagi masyarakat di tanah air, namun juga menjadi pemberitaan di berbagai media Swiss. Salah satunya terkait sebuah momen menyentuh hati saat Ridwan Kamil bertemu dengan seorang warga Bern bernama Hendrich, penyelamat anaknya, Camelia Leticia Azahra. Saat musibah terjadi, adik Eril dan temannya berhasil ditarik ke daratan oleh Hendrich. Di sisi lain, Eril sempat memegang tangan temannya, namun terlepas hingga membuatnya terbawa arus sungai. Momen pertemuan mereka pun menuai rasa simpati dari banyak orang. Dalam video yang beredar di jagat maya, pria yang kerap disapa Kang Emil itu pun tampak begitu pasrah saat Hendrich memeluk dirinya. Sambil tertunduk, Kang Emil pun tampak hanya terdiam dan memancarkan kesedihan mendalam. Seolah hatinya sangat hancur sebagai seorang ayah yang menanti putra tercinta yang hingga kini belum juga kembali. Berkesempatan juga bertemu dengan Pak Hendrik. Pak Hendrik ini adalah warga lokal dari Bern yang pada saat kejadian kebetulan sedang berada di lokasi, sehingga beliau itu sempat membantu adik dari Eril untuk naik ke pinggir sungai, sudah di pinggir, dibantu naik gitu. Nah, jadi berkesempatan bertemu gitu ya, beliau juga menyampaikan simpati, dari pihak Kang Emil juga menyampaikan rasa terima kasih. Warga lokal juga memang sangat helpful dan sigap, karena dalam waktu yang singkat selain Pak Henry ada warga lain juga yang langsung menghubungi polisi. Poin ketika Pak Ridwan Kamil sedang dipeluk lebih tepatnya oleh Hendrik,
itu ada 3 poin yang bisa terlihat. Satu, ekspresi wajah. Jadi alis bagian pinggir itu agak turun, bibir ada tarikan ke arah bawah, dua tarikan ke arah bawah, atas dan bawah wajah itu menandakan bahwa dia adalah yang namanya sedih, sadness. Itu satu. Kedua, ketika dipeluk, dia nggak balas pelukannya loh, dia tetap megang tangannya gitu, tetap ke arah bawah, sementara Hendriknya lagi meluk dia gitu ya. Ridwan Kamil itu pribadi yang buat saya kalau kita lihat pola-polanya itu hangat. Jadi kalau sering kalau misalnya di Bandung nyapa orang, ditepuk segala macam kayak gitu. Ini enggak. Ini dia istilahnya kalau orang misalnya cold feet itu apa namanya? Lemes. Ya lagi lemes sudah. Itu kedua. 3, Pak Ridwan Kamil itu dandy loh. Dia kalau tampil tuh keren segala macam. Ini tetap keren, iya gitu. Cuman kalau kita perhatikan kantong jas bagian kiri bawahnya itu kebuka, itu bukan dia banget. Jadi dia kayak yang ini ngasal nih, kayak naruh barang, ya udahlah serah deh mau kelihatan, lebih nggak peduli citra yang dia tampilkan gitu. Artinya apa? Kalau kita gabungkan 3 fakta ini adalah bahwa dia benar-benar sangat lagi terpukul, dia sedih, terpukul, udah nggak kepikiran yang lain kecuali itu aja. Itu yang saya lihat dari Pak Ridwan Kamil. Memasuki hari ke-7 sejak hilangnya Ariel, otoritas tempat pun terus menjadikan proses pencarian sebagai prioritas utama mereka. Hal itu disampaikan langsung Wali Kota Bern saat menyampaikan simpatinya kepada Kang Emil dan juga sang istri Atalia Praratia. Sementara itu, pihak kepolisian Swiss pun masih terus berupaya untuk mencari Ariel dengan berbagai metode. Mulai dari jalan kaki menyusuri sungai, mengendarai perahu, memantau sensor panas dengan drone, hingga melakukan penyelaman. Pencarian dimulai pada pagi hari dan mencakup area dari Eichholz hingga Wallensee dan berfokus di antara pintu air Zweilen Maiteli dan juga Engheide. We still searching by our personal friend, so thank you to the police. Hoping the police will continue. Sejauh ini informasi yang kami terima untuk pencarian di hari ke-5 kemarin adalah memang dari pihak otoritas melanjutkan pencarian. Begitu, kemudian dalam kesempatan pencarian hari kemarin juga memang wali kota dari Bern itu berkesempatan memberikan support langsung kepada Kang Emil. Asa Ridwan Kamil untuk menemukan Ariel yang hilang saat berenang di Sungai Are masih terus menyala. Sebagai seorang ayah, tidak kenal lelah hingga memasuki hari ke-6 kemarin, Kang Emil bahkan terjun langsung untuk memantau proses pencarian. Berusaha untuk tetap tegar, ia pun terus berkoordinasi dengan tim SAR setempat. Salah satu video yang memperlihatkan Kang Emil yang mengenakan rompi kuning dan bertopi putih berdiri di tepian sungai pun menuai rasa simpati warganet. Ia pun tampak tidak bisa menutupi kesedihan di wajahnya dan berharap sang putra dapat segera ditemukan. Jelas itu remuk redam, luluh lantak, hancur lebur, udah gabungan dari semuanya. Sekali lagi ya, di luar sana pasti ada lah mungkin orang tua yang nggak peduli sama anaknya, tapi bukanlah Pak Ridwan Kamil. Ini orang yang seorang ayah yang peduli banget, sayang banget, itu kelihatan. Dikenal sebagai sungai yang menjadi sarana berenang di musim panas. Seperti apa penjelasan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri terhadap bahaya renang di Sungai Are? Benarkah korban yang hanyut di sana biasanya akan ditemukan kurang lebih 3 minggu setelah dinyatakan hilang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Sungai Are di kota Bern, Swiss yang menjadi lokasi hilangnya Ariel sendiri merupakan tempat wisata yang memang kerap kali digunakan untuk berenang, terutama di musim panas. Namun, sungai tersebut memiliki kedalaman hingga 60 meter dan memiliki arus yang cukup deras. Dan saat musim dingin, ditambah es yang mencair, membuat suhunya mencapai di bawah 15 derajat Celcius. Salah seorang WNI yang tinggal di Jerman, Rigza Azrian, membagikan penjelasannya terkait kondisi Sungai Are. Saat mendengar kabar tentang Ariel, ia pun sempat mendatangi lokasi dan berusaha untuk mencari informasi. Yang mengejutkan, ternyata menurut salah satu penuturan warga setempat, bahwa menghilangnya Ariel bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Bahkan kasus orang hilang di Sungai Are memang sering terjadi, bahkan hampir setiap tahun. Aku sekarang tinggalnya di Jerman, kebetulan aku dulu kuliah di Jerman dan kemudian sekarang udah kerja juga di Jerman. Tempat tinggalku tuh hanya sekitar 1,5 jam ke tepi kota Swiss dan sekitar 2 jam kurang ke kota Bern. Aku memang kebetulan setiap weekend tuh selalu jalan-jalan keluarga untuk buat video YouTube ya, karena memang aku suka buat video untuk YouTube. Dan rencananya itu di hari Sabtu kita mau ke Interlaken. Interlaken itu salah satu kota cantik di Switzerland, di Swiss. Kemudian malamnya sebelum kita berangkat, tiba-tiba mungkin aku sedikit telat ya, malamnya sebelum kita berangkat aku dapat informasi berita duka tentang hilangnya anak Ridwan Kamil di Bern. Nah, untuk ke Interlaken tersebut memang kebetulan rute perjalanannya itu melewati Bern. Ya sudah kalau gitu akhirnya kita putusin, yaudah kita ke Bern dulu yuk, lihat kondisinya seperti apa, siapa tahu nanti ada yang bisa kita bantu dan segala macam. Kita putusin, yaudahlah kita stay aja di Bern, kita buat liputan tentang kejadian yang terjadi di sini. Soalnya kebetulan banyak orang kan yang pengen tahu. Aku lihat masyarakat Indonesia sangat kompak dan juga empati. Jadi pada saat ada kejadian seperti ini, banyak yang datang, ada yang dari Berlin, bahkan dari Jerman, dari Berlin, itu jaraknya jauh banget. Dari informasi yang aku dapat dari penduduk lokal yang ada di videoku juga itu, namanya Til, dia bilang memang setiap tahun pasti selalu ada orang yang hilang di Are, kayak gitu. Terutama di high season, misalkan bulan Juli, Juni, Agustus, kayak gitu. Tiap bulan setidaknya 2 orang hilang di Are. Gitu. Apakah itu karena freezing, kedinginan, atau mungkin tenggelam atau apa. Jadi kasus orang hilang di Are itu bukan sesuatu yang janggal. Ya, meskipun indah dengan warna hijau safir jernih yang begitu menggoda, Sungai Are rupanya memiliki sisi bahaya yang begitu mengejutkan. Rigza menjelaskan, Sungai Are memang memiliki lebar yang tidak terlalu besar. Namun, sungai ini memiliki panjang hingga lebih dari 200 km. Arusnya yang cukup deras di berbagai titik dan juga percabangan membuat kondisi sungai ini pun cukup ekstrim. Bahkan menurut tim SAR Swiss, 99,9% orang yang hanyut di sungai tersebut ditemukan dalam 3 minggu setelah dinyatakan hilang. Menurut saya pribadi sih, sebenarnya sungainya itu nggak besar, nggak kayak Sungai Musi ya, kalau kita tahu Sungai Musi kan gede gitu. Sungainya nggak besar, justru malah kelihatan seperti kanal. Kalau misalkan kita suka main ke kebun sawit atau seperti apa kan biasanya suka ada kanal tuh. Nah ukurannya tuh nggak begitu besar, seukuran kanal yang gede ya. Cuman aliran airnya memang sedikit cukup deras mungkin karena jumlah air yang banyak dan melalui aliran yang kecil ya, jadi cukup deras. Tapi itu juga tergantung dari bulan dan musimnya kayak gitu. Biasanya kalau pada saat musim salju dari glacier mencair, jumlah volume airnya itu banyak sehingga aliran arusnya itu menjadi cepat dan besar seperti itu, dan juga suhunya sangat rendah. Pas aku kemarin ke sana itu suhunya sedang di titik 12,9 derajat. Kedalaman dari Sungai Are itu sendiri, karena aku bilang tadi seperti kanal, jadi agak sedikit variatif ya kedalamannya. Kalau misalkan kita masuk ke daerah tengah,
Kalau aku baca sih itu bisa sampai 20 meter. Tapi dari yang aku keliling-keliling kemarin di sekitaran kota, nggak dalam kok, nggak dalam sebenarnya. Daerah tengahnya itu bahkan kalau aku naik jembatan ada jadi jembatan kecil. Ini kalau Rizmi lihat di videoku tuh ada jembatan kecil, aku bisa ngelihat ke bawah, itu daerah tengah. Aku karena pertama airnya bersih, jernih, aku bisa ngelihat ke bawah permukaan bawahnya ada pasir, ada batu dan segala macam bisa lihat. Kalau yang daerah pinggir justru malah lebih rendah lagi, lebih dangkal lagi. Sekitar kira-kira di bawah lutut lah. Jadi sebenarnya bagi mereka yang nggak mau berenang, nggak mau hanyut-hanyutan kayak gitu, mereka stay di pinggiran, cuman sekedar berendam saja. Itu sungai yang panjang, itu sungai yang panjangnya sekitar 200 km. Dikenal sebagai sungai yang kerap kali terjadi kecelakaan, namun bukan berarti Are merupakan kawasan yang dilarang untuk berenang. Namun karena kondisinya yang cukup ekstrim, otoritas setempat memasang berbagai papan peraturan serta informasi yang menunjukkan kondisi terkini dari Sungai Are, bahkan terdapat di websitenya. Salah satu hal yang paling penting adalah terkait suhu air yang memang bisa sangat dingin di bulan-bulan tertentu. Karena itulah, setiap keputusan untuk berenang di Sungai Are kembali diserahkan kepada pengunjung karena memang sudah tertera peraturan dan juga informasinya. Peringatan sama larangan itu berbeda. Karena di sini, ya anggaplah di Jerman atau di Swiss, peringatan itu berarti kita mengingatkan, kemudian keputusannya berada pada diri kita sendiri. Peringatan tersebut ada di website bahkan, dalam artian tuh peringatan itu suhu air teraktual gitu loh. Jadi kayak misalkan di website tulisannya suhu air saat ini 0 derajat, misalkan seperti itu. Atau mungkin 10 derajat. Ya kita bisa mawas diri sendiri kan. Oh, apakah saya sanggup di suhu air 10 derajat gitu loh. Atau mungkin 20 derajat. Oh, cocok untuk saya karena nggak dingin gitu loh. Jadi peringatan itu lebih kepada informasi yang tertera mengenai kondisi air teraktual sehingga kita bisa memutuskan apakah kita akan berenang di sana. Tak hanya keluarga, sang kekasih Nabila Ishma Nur Habibah juga diselimuti kesedihan atas hilangnya Ariel di Sungai Are. Lantas seperti apa pilunya curahan hati Nabila yang sangat rindu akan Ariel dan doanya untuk dapat kembali bertemu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, kesedihan atas hilangnya Ariel tak hanya dirasakan oleh Ridwan Kamil dan keluarga, namun juga sang kekasih Nabila Ishma Nur Habibah. Seolah ingin berbicara langsung kepada Ariel meski tidak tahu keberadaannya sekarang, Nabila pun juga menuliskan kalimat menyentuh di akun media sosialnya. Seolah mengatakan akan selalu ada untuk sang kekasih dimanapun dia berada. Pegang tanganku erat dan mari kita lewati bersama, Ariel. Aku di sini menuntun kamu sampai kita bisa secepatnya bertemu kembali. Ungkapan Nabila yang penuh kepiluan itu pun tidak pelak menuai simpati yang sangat besar dari warganet. Hingga kemarin, unggahan tersebut disukai sebanyak 90.000 likes dan dibanjiri komentar yang turut mendoakan agar Ariel segera ditemukan. Atas semua dukungan tersebut, Nabila pun juga mengucapkan rasa terima kasihnya untuk semua yang turut mendoakan Ariel serta dirinya. Kenal sih dulu karena satu sekolah dari TK sih di Darul Hikam. Terus sampai SMP juga masih bareng-bareng juga. Satu tongkrongan lah. Saya masuk kerja itu tahun 2007 ya.
Ariel itu masih berumur 8 tahun, sekitar kelas 2 SD. Nah, kalau ditanya sosok Ariel, dia itu orangnya sangat mandiri dari kecil. Tak hanya itu, gadis berparas cantik ini pun juga mengunggah sejumlah momen kebersamaannya dengan Ariel. Mulai dari saat berbelanja busana, merayakan tahun baru, hingga berkunjung ke pameran lukisan. Lewat pesan pilunya, terselip sebuah doa agar Ariel tetap bisa bertahan dan mampu melewati segala tantangan di luar sana. Dalam diam, Nabila meyakini bila doanya bisa menuntun Ariel untuk kembali pulang. Sebagai teman humble ya, orangnya ceria juga, terus orangnya nggak aneh-aneh juga sih, baik-baik. Ya mudah-mudahan Ariel bisa cepat ditemuin lah, ya semoga baik-baik aja juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.